datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya supaya channel YouTube-mu berkembang. Nah, di sini aku akan membahas beberapa poin, tepatnya ada 5 poin. Dan beberapa di antaranya adalah kapan sebaiknya upload video, dan apakah saling sub itu aman. Lalu selanjutnya, apakah menggunakan VPN untuk membuat channel bertumbuh itu aman atau gimana. Nah, jadi itu adalah beberapa poin yang akan aku bahas di video kali ini. Dan aku harap semoga kalian bisa menonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian nggak miskomunikasi gitu. Jadi aku harap supaya kalian menyimak setiap informasi yang akan aku share di video kali ini, karena apapun yang akan aku share ini udah pasti bakal bermanfaat banget, karena ini semua berdasarkan pengalaman aku dan juga pengalaman para YouTuber yang sering-sering yang beberapa YouTuber yang pernah sharing lah sama aku kayak gitu. Nah, jadi di sini bagaimana caranya supaya channelmu berkembang? Eits, penasaran ya? Jadi sebelum lanjut, jangan lupa dulu tinggalkan like dan subscribe channel aku ini, karena aku masih butuh 10 juta subscriber. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Aku harap semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan langsung aja, yay. Jadi poin yang pertama, bagaimana supaya channelmu berkembang? Poin yang pertama adalah fokuskan pada kualitas kontenmu. Jadi kamu harus tahu apa yang disukai oleh para penontonmu, dan sebisa mungkin kamu bikin konten yang menarik. Nah, di sini aku akan share tipsnya, yaitu tarik perhatian penonton lebih awal. Nah, jadi kayak yang udah aku lakuin tadi di video ini. Jadi pada saat bagian opening itu aku udah mention beberapa poin yang memang menarik dan yang memang benar-benar akan aku bahas di video kali ini. Jadi mungkin kalian masih stay di sini karena kalian masih penasaran tentang poin-poin yang aku mention tadi, apalagi sampai aku bahas tentang VPN ya. Jadi itu VPN itu important banget, penting banget di dalam dunia per-YouTuban. Tapi itu akan sebentar akan aku bahas karena VPN adalah di poin yang kelima. Jadi ini masih poin yang pertama. Jadi poin yang pertama itu adalah tarik perhatian penonton lebih awal. Jadi kayak yang aku lakuin tadi. Itu 1 menit pertama itu paling berpengaruh banget. Jadi di 1 menit pertama itu yang paling menentukan apakah penonton itu akan tetap stay di video ini, atau mereka akan skip video ini, ataupun mereka akan langsung close video ini. Jadi pastikan dalam 1 menit pertama itu kalian bisa berhasil menarik perhatian penonton kalian, supaya mereka bisa terus stay di video kalian dan supaya mereka bisa terus lanjut menonton gitu. Jadi 1 menit pertama ya, ingat kalian harus tarik perhatian penonton di 1 menit pertama. Jadi itu tips yang pertama. Oke. Tips yang kedua adalah coba berpikir dari sudut pandang penonton. Jadi kalau kalian itu sebagai konten kreator, kalian jangan hanya menganggap oh, konten-konten yang aku bikin udah bagus, jadi penonton pasti suka gitu. Tapi cobalah kita menempatkan diri kita di posisi penonton, dan coba kita sering-sering nonton video kita sendiri, dan kita nanti akan bisa mengkoreksi apalagi yang kurang dari setiap konten kita. Misalnya, apakah video yang kita bikin ini membosankan, atau gimana cara bicara kita mungkin masih kurang lugas atau gimana. Jadi kita bisa mereview sendiri konten kita dengan cara menempatkan posisi kita sebagai penonton, supaya kita bisa semakin membuat konten yang baik untuk para penonton, dan supaya penonton juga semakin betah berlama-lama di channel kita ini. Oke, poin yang ketiga yang udah aku mention tadi di bagian awal itu adalah kapan sebaiknya upload video. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak didiskusikan atau diperdebatkan dalam dunia per-YouTuban. Jadi apakah sebaiknya upload video tiap hari, atau upload video misalnya seminggu sekali, atau upload video sebulan sekali? Nah, gimana nih yang bagus supaya channel kita bisa bertumbuh, supaya semakin populer? Kan otomatis kalau semakin populer itu kan penghasilannya juga semakin cuan gitu ya. Jadi kapan sebaiknya upload video? Nah, di sini kalau dari saran aku sih, menurut sepengalaman aku yang udah berkarir dari YouTube sejak 2018 atau 2019 ya, aku agak lupa ingat gitu kapan pastinya. Tapi sepengalaman aku aja di sini akan aku share. Jadi kalau kalian bertanya kepada aku kapan sebaiknya upload video, aku akan jawab yang pertama adalah sesuaikan dengan minat. Jadi yang di sini nggak peduli tentang quantity. Jadi
Enggak. Jadi kalau soal jumlah itu berapa banyak video itu relatif, tapi yang di sini aku lebih tekankan ke kualitas ya. Jadi aku ingatkan sekali lagi tentang kualitas. Jadi sebisa mungkin kalian membuat video yang sesuai dengan minat kalian supaya kalian bisa enjoy. Karena sesuatu yang kita enjoy itu pasti akan terlihat lebih menarik kayak gitu. Dan yang kedua adalah sesuaikan dengan jadwal kalian. Jadi ini nggak ada aturan yang pasti sih menurut aku kapan sebaiknya upload video. Apakah terlalu sering nanti penonton bosan karena kalian terlalu sering upload. Tapi kalau kalian jarang-jarang upload gimana nanti penontonnya kabur gitu ya. Mungkin kalian pikir kayak gitu. Tapi di sini aku akan saranin kalian untuk kapan sebaiknya upload. Ya itu aku balikin lagi ke kalian. Jadi sesuaikan aja dengan jadwal kalian. Jadi misalnya kalau jadwal kalian di keseharian itu udah lumayan padat, kalian bebas bisa memilih kalian mau upload video seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Atau kalau misalnya jadwal kalian itu misalnya kalian nggak ada pekerjaan lain, jadi kalian hanya bebas nge-YouTube aja tiap hari kayak gitu, mungkin kalian bisa upload tiap hari. Tapi di sini aku ingatkan lagi tentang konsistensi. Jadi kalau kalian misalnya upload video seminggu sekali, nah itu pastikan pertahankan pola itu. Jadi setiap minggu kalian harus upload 1 video. Jadi jangan misalnya minggu ini upload 1 video, minggu depan kalian upload 5 video, lalu minggu depannya lagi kalian upload 2 video. Jadi itu jangan, itu jelek banget. Jadi lebih baik kalian konsisten, pilih aja senyamannya sesuai dengan jadwal kalian. Kalau kalian mungkin udah padat kegiatan kalian, aktivitas kalian di keseharian, terus kalian misalnya memaksakan diri kalian untuk upload video tiap hari, kan itu juga nggak baik buat diri kalian sendiri. Nah kalian mungkin bisa jadi jatuh sakit. Nah kalau jatuh sakit kalian mau ngapain? Mau kerja pun bikin konten udah nggak bisa kan. Jadi lebih baik sesuaikan aja dengan jadwal kalian, tapi ingatlah untuk selalu tetap konsisten dengan waktu upload video kalian. Jadi misalnya kalau kalian upload setiap hari, pertahankan setiap hari harus upload video. Tapi kalau kalian misalnya mau upload video 2 minggu sekali, nah jadi pastikan setiap 2 minggu sekali selalu kalian udah memiliki konten untuk kalian upload kayak gitu. Jadi ini balik lagi ke jadwal kalian di dunia keseharian ya. Dan poin yang keempat di sini, apakah saling sub itu aman? Nah, jadi ini banyak banget YouTuber yang sering banget pakai trik ini. Pakai saling sub atau jasa beli subscriber. Ya, jasa beli subscriber instan kayak gitu. Nah, di sini aku akan jelaskan sedikit. Jadi, saling sub itu nggak aman. This is true. Jadi nggak aman. Setiap saat itu YouTube itu selalu memperbaharui algoritmanya. Jadi YouTube itu makin hari semakin pintar. Mereka, aku nggak tahu itu robot atau apaan gitu. Tapi algoritma YouTube itu semakin pintar dan dia semakin bisa mendeteksi mana penonton yang memang benar-benar real dengan penonton yang hanya hasil beli kayak gitu. Nah, ini bisa kelihatan di mana? Soalnya kalau penonton yang real itu saat kalian upload video baru, ada kemungkinan mereka akan mengklik video kalian itu kalau penonton yang real. Tapi kalau penonton yang hanya hasil beli atau penonton hanya hasil hanya hasil saling subscribe, itu walaupun kalian upload video terus-terusan setiap minggu atau setiap hari, mereka nggak akan klik karena itu hanya untuk subscribe aja. Jadi itu ketahuan banget di situ palsunya. Dan kalau pun sampai kalian melakukan sub versus sub atau sub saling sub kayak gitu, dan kalau kalian sampai ketahuan oleh pihak YouTube, itu channel kalian nggak akan dimonetisasi. Sorry to say, but this is the truth and I hope you can learn from this. Jadi kalau kalian kedapatan saling sub atau hanya subscriber hasil belian, itu nggak akan bisa dimonetisasi. Jadi di sini aku saranin untuk kalian pakai cara yang natural aja. Biarkan channel kalian itu bertumbuh dengan natural, dengan alami. Yang penting kalian perbagus kualitas video, kualitas konten kalian kayak gitu. Dan poin yang kelima adalah VPN. Jadi banyak di sini VPN yang menggunakan VPN, baik yang belum monetisasi ataupun yang udah monetisasi. Nah, kalau misalnya kalian yang belum monetisasi terus kalian udah main VPN, itu dampaknya adalah, jadi di sini aku sering baca juga di grup-grup YouTuber. Jadi di sini bukan hanya hasil dari pemikiran aku sendiri, tapi ini udah real, udah terbukti dari beberapa kasus yang dibahas di grup YouTuber kayak gitu.
Jadi di sini VPN, kalau kalian belum monetisasi terus kalian main VPN, itu kalian pasti bakal cepat dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu pasti akan jadi cepat banget karena VPN itu ilegal ya. Jadi kalian bisa memenuhi syarat monetisasi dengan cepat, dengan mudah, tapi efek sampingnya adalah channel kalian nggak akan bisa dimonetisasi. Karena pihak YouTube bisa meng-scan atau bisa entah gimana gitu caranya, mereka bisa tahu kalau kalian itu pakai VPN atau enggak. Jadi aku sampai sekarang juga aku nggak ngerti gimana cara mereka bikin itu, tapi ya begitulah kenyataannya. Dan apa yang terjadi kalau kalian channel kalian udah monetisasi terus kalian main VPN untuk meningkatkan dolarnya, untuk meningkatkan pemasukan kalian di dunia per YouTubean. Nah, jadi di sini ada beberapa kasus yang akan aku ambil pelajarannya di sini dan akan aku share pelajarannya itu. Jadi ada orang yang YouTubernya yang YouTube-nya itu udah monetisasi, terus dia main VPN karena dia pengen banyak dapat uang dari YouTube. Jadi VPN itu tetap hitungannya masuk. Jadi kalau kalian pakai VPN itu tetap hitungan penontonnya itu tetap masuk ke channel kalian. Kalaupun di VPN muncul iklan itu tetap pendapatannya masuk ke channel kalian. Tapi di sini pihak YouTube paling benci dengan yang namanya VPN ini, karena di sini VPN ini jadi kayak para pengiklan itu jadi kayak bayar iklan tapi bukan orang yang menonton, hanya sekedar robot kayak gitu ya. Jadi di sini YouTube paling benci sama VPN. Nah, makanya aku bilang jangan pakai VPN. Soalnya udah ada kasus kalau yang udah yang udah monetisasi, mereka pakai VPN dan tiba-tiba channel mereka itu kayak didiskualifikasi. Tiba-tiba muncul email atau apa ya, atau notifikasi yang ada di aplikasi YouTube. Pokoknya ada aja pemberitahuan gitu, yang dimana pemberitahuan itu menyatakan kalau akunnya itu didiskualifikasi dari YPP, YouTube Partner Program. Jadi didiskualifikasi dan dia udah nggak bisa dimonetisasi. Walaupun channelnya udah dimonetisasi, tapi karena dia didiskualifikasi oleh pihak YouTube, makanya channelnya itu udah nggak dimonetisasi lagi. Jadi monetisasinya udah ditarik lagi sama pihak YouTube. Nah, dan di sini apa yang dilakukan oleh pemilik channel tersebut? Jadi pemilik channel tersebut udah coba ganti nama channel. Terus jam tayangnya dan para view-nya dan lain-lain sebagainya masih tetap sama, cuma memang akunnya udah nggak bisa dolar hijau lagi, udah nggak bisa monet karena udah didiskualifikasi. Dan di sini satu-satunya cara yang bisa dilakukan hanyalah membuat channel baru. Jadi dia udah coba ganti nama channel tapi tetap nggak bisa monetisasi, dan dia udah nggak ada option untuk ajukan review untuk monetisasi channel. Memang opsi yang itu udah sama sekali dihilangkan oleh pihak YouTube karena akunnya itu walaupun nggak memiliki strike apapun di YouTube, tapi dia melanggar karena menggunakan VPN. Jadi di VPN ini memang benar-benar fatal banget. Dia akan langsung di-ban, akunnya itu akan langsung, bukan kayak di-ban sih, kalau di-ban kan nggak bisa buka akunnya. Jadi di sini akunnya masih berfungsi normal, cuma dia udah didiskualifikasi dari program monetisasi, jadi dia udah nggak bisa monetisasi lagi. Dan itu kalau sampai kejadian seperti itu, yang solusi satu-satunya adalah dia hanya bisa mencoba memulai lagi dari channel yang baru dari nol, dan jangan buka-buka VPN lagi. Pokoknya jangan pakai VPN lah. VPN itu kayak musuh terbesar YouTube. Jadi sebaiknya jangan ya, aku saranin. Kecuali kalau kalian memang niat pengen ngambil resiko kayak gitu. Ya, soalnya aku di sini cuma pengen share aja pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian pakai VPN itu monetisasi dicabut dan kalian harus mulai dari nol lagi, dan kalian harus nunggu pin AdSense lagi dari awal yang lamanya minta ampun itu, yang menunggu surat cinta itu. Aduh, yang surat cinta kayak gini nih. Nih, kalian nunggu surat cinta ini jadi lama banget. Jadi saran aku sebaiknya nggak usah pakai VPN. Nah, jadi seperti itu aja video yang informasi yang bisa aku share ke kalian. Semoga informasinya bermanfaat. Dan kalau kalian rasa informasi ini memang berguna, silahkan juga kalian share ke teman-teman kalian, ke para YouTuber yang lain, supaya kita semua sama-sama belajar. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Kesalahan yang udah dilakukan oleh orang lain, kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut supaya kita ya bisa sukses lah sama-sama jadi YouTuber kayak gitu ya. Dan intinya pokoknya kalian bikin aja konten yang bagus. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, penonton itu akan datang kok dengan sendirinya. Kalau misalnya channel kalian memang bagus, memang berkualitas, memang berbobot kayak gitu. Oke, intinya jangan patah semangat, terus berjuang, karena
YouTube ini memang sangat menjanjikan. Oke, semangat! Dan jangan lupa juga subscribe channel aku karena aku butuh 10 juta subscriber. Dan silakan like video ini dan silakan tekan tombol lonceng supaya kalian bisa dapat notifikasi saat aku upload video baru. Dan kalau kalian pengen request video apapun silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti aku akan pilih-pilih dari komentar yang terpilih baru aku akan bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oh ya, follow juga Instagram aku CM Wijaya. Bye bye.